Perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Sopian. Di sini saya selaku Accounting and Tax Specialist akan mempresentasikan sebuah apa nih, dengan sebuah webinar gitu ya dengan tema panduan pembukuan yang tepat untuk mendukung pelaporan SPT tahunan badan di era Cortex System. Nah, mungkin base dari judulnya ya teman-teman ya. Di sini kita akan lebih apa ya? Akan lebih fokus ke sisi pembukuannya. Jadi kayak di sisi penjurnalannya dan juga eh, apa ya penyajiannya di laporan keuangan karena seperti yang kita tahu ya kita kan per tahun 2025 ini kan medianya ya media pelaporan kita kan agak berbeda ya yang sebelum-sebelumnya itu kita menggunakan DJP online atau mungkin kalau mungkin teman-teman ada yang udah pernah lapor kan pakainya e-form ya e-form yang di DJP tuh. Nah, kalau sekarang kan kita pakainya itu di Cortex. Nah, di Cortex ini kan dia ada laman tersendiri lah, ada lampiran tersendiri gitu. Yang mana ada sedikit perbedaan-perbedaan antara DJP dan Cortex. Nah, mungkin sedikit terkait laporan keuangannya, perbedaannya di laporan keuangan itu kalau di e-form dulu itu kan lebih dirinci ya lampiran 1 2 gitu. Dan untuk rincian laporan keuangannya kan ada di lampiran 8A tuh. Nah, 8A-nya kan isinya neraca sama Barugia misalnya. Nah, laba ruginya ini kan kita di e-form itu kan lebih sederhana ya, teman-teman. Kayak misalnya dari ada penjualan, ada HPP, terus ada biayanya, biaya operasional dan juga biaya manfaat atau biaya PPh gitu ya. Sementara untuk di Cortex ini, dia perbedaannya tuh lebih ke laporannya ini udah disediakan COA-COA sendiri teman-teman. COA itu chart of account, ada nomor accountnya masing-masing. Nah mungkin kalau misalnya di teman-teman ada yang pembukaannya masih kurang rapi, mungkin ya ini Cortex ini bisa jadi apa ya bisa jadi bumerang lah yang sebenarnya dari formatnya itu sebenarnya memudahkan teman-teman tapi kalau misalnya kita agak agak keliru itu justru bisa jadi bumerang teman-teman. Nah bumerangnya apa? Nanti mungkin kita bisa bahas nih sambil jalan ya teman-teman ya sambil kita ilustrasikan lah sedikit terkait tips and trick atau juga panduan lah gimana sih cara jurnal yang baik sekiranya yang aman koreksi begitu gitu ya teman-teman. Boleh di next. Nah, sebelum kita bahas ke materi inti, mungkin kita eh, lebih ke perkenalan dulu ya tentang apa sih pembukuan itu. Nah, di sini ada definisi menurut UU nomor 16 tahun 2009, pasal 1 angka 29 itu dia ini mendefinisikan tentang pembukuan, di mana pembukuan ini adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan juga biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, ini seperti yang tadi dimention oleh Mas Gofur bahwa memang laporan keuangan khususnya untuk kebutuhan pajak ya teman-teman. Itu tidak-tidaknya mempunyai dua laporan dan dua digit laporan yaitu di laba rugi dan juga di neraca keuangan yang mana dasar kita untuk menghitung pajak ini ada di laporan laba rugi yang mana laba rugi kan harus terposting juga nih di neraca keuangan. Nah, makanya dari peraturan perpajakan pun dan atau SAK yang lain gitu ya, seminimal itu harus memiliki dua laporan ini. Karena kan sebenarnya laporan ada 5 tuh ya, ada banyak ya. Tapi yang wajib ini, yang benar-benar dibutuhkan untuk keperluan perpajakan misalnya, itu cuman neraca sama laba rugi. Nggak boleh kurang, boleh lebih itu teman-teman. Itu intinya ya teman-teman. Nah gitu, boleh di next. Nah, ini juga ada beberapa dasar hukum ya terkait pembukuan ya. Ini di sini ada UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2001 atau UU HPP gitu ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan PM atau PMK nomor 54 tahun 2021. Lalu ada PP nomor 74 tahun 2011 dan juga ada UU Pajak Penghasilan UU nomor 7 tahun 1983 Junto UU HPP tahun 2021. Nah, ini eh, beberapa dasar hukum ini dia menjelaskan lah betapa pentingnya dan juga betapa wajibnya untuk seluruh wajib pajak untuk melakukan pembukuan gitu sih teman-teman. Jadi memang di peraturan pun kita sudah diminta atau diwajibkan untuk membuat pembukuan gunanya apa? Gunanya untuk agar
pemberlakuan ini khusus di konteks pajak itu agar pemberlakuan perpajakannya lebih rapi gitu dan juga lebih sesuai konteksnya gitu, sesuai konteks lah. Mungkin begitu ya. Boleh di next. Nah, di sini ini ada mungkin ringkasannya ya, terkait tujuan nah, dari dasar hukum yang tadi. Di sini ada pentingnya pembukuan untuk perpajakan, di antara ini ada mempermudah wajib pajak atau WP untuk mengisi SPT. Ini jelas ya teman-teman ya. Kan tanpa adanya pembukaan ya kita mungkin tidak bisa mengira-ngira ya misalnya pos harta kita berapa, equity kita berapa, ataupun hutang kita berapa gitu ya. Apalagi di laporan laba rugi yang merupakan dasar dari perhitungan perpajakan di Indonesia gitu ya. Ataupun semuanya lah pasti biasa dari laporan laba rugi. Kalau misalnya kita nggak punya dasar nih, nggak kita nggak pengelompokan akun, kita nggak melakukan penjurnalan, kita nggak melakukan dokumentasi gitu ya. Nah, itu kan pasti akan sulit tuh untuk melaporkan berapa omset kita. Omset boleh deh, mungkin kalau misalnya kita di aktual ya, omset oke lah dari uang uang masuk itu, uang masuk dari usaha itu, jadi itu melakukan pendapatan, pendapatan oke. Tapi kalau kos kan agak banyak tuh. Kalau misalnya kita nggak melakukan pencatatan yang rapi dan ya, intinya nggak melakukan pembukuan lah atau pencatatan, itu kan pasti kita agak susah tuh mempertanggungjawabkan apa sih kosnya gitu. Ini atas apa gitu, di unsur-unsur di usaha kita ini meliputi apa dari biaya-biayanya untuk mendapatkan si pendapatannya. Nah, itu makanya itu pentingnya pembukuan ya. Lalu yang kedua ini ada mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak. Nah, ini yang tadi nih, yang ada di laba rugi. Lalu yang ketiga itu ada penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk badan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Nah, ini jelas ya teman-teman. Ini merupakan eh, esensi dari laporan posisi keuangan atau laporan kita sebut neraca lah ya, gitu. Jadi secara garis besar, eh, baik dari peraturan perpajakan tadi dan juga definisi yang di awal itu ya, fungsinya ini di ketiga ini teman-teman. Ini paling ringkasannya lah secara garis besar meliputi tiga ini ya tujuannya itu sih. Boleh di next. Nah, sekarang kita bahas terkait siapa saja yang wajib melakukan pembukuan. Nah, untuk yang wajib melakukan pembukuan ini nggak terbatas di perusahaan aja nih teman-teman, tapi ke orang pribadi juga, di mana yang wajib melakukan pembukuan itu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, jadi kan ada orang-orang yang berusaha tanpa mendirikan PT misalnya. Dia punya usaha sendiri lah, dan usaha sendiri kan ya tentunya tadi tuh kita harus tahu omset kita berapa, kita harus tahu biaya berapa, kita tahu pajaknya kan. Nah, kalau misalnya dia jualan atau misalnya dia berdagang lah misalnya, itu kan harus dirinci juga tuh seperti yang tadi ya, definisinya masih sama tuh. Nah, itu kan wajib melakukan pembukuan, jadi tidak terbatas di PT, tapi orang pun wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas itu wajib melakukan pembukuan. Nah, yang kedua ini jelas nih, ini lebih lebih familiar lah untuk wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini bisa perseroan terbatas atau PT, bisa firma, CV, koperasi, yayasan, BUMN, dan atau organisasi lain yang menjalankan usaha. Nah, ini kita udah clear ya teman-teman ya. Terkait definisi pembukuan apa, kenapa harus melakukan pembukuan, dan siapa saja yang wajib melakukan pembukuan. Nah, oke, kita clear di tiga hal itu dulu ya teman-teman ya. Boleh di next. Nah, di sini sekarang ada syarat-syarat untuk melakukan pembukuan. Di sini ada dua poin, yaitu pertama landasan pokok dan juga persyaratan teknis. Nah, mungkin boleh di next. Nah, pertama landasan pokoknya. Di sini pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Dimensi itikat baik merupakan landasan kebenaran pembukuan. Nah, ini perlu digarisbawahi, teman-teman. Dimensi itikat baik yang merupakan landasan kebenaran pembukuan dan juga untuk menggambarkan kegiatan usaha. Nah, itu ya, teman-teman ya. Untuk menggambarkan kegiatan usaha yang sebenarnya dan bukan untuk kepentingan lain lah gitu ya, teman-teman ya. Itu dasar dari pencatatan ataupun pembukuan. Pembukuan yang benar kepada penyelenggaraan sesuai sebagaimana adanya atau seterusnya. Betul, tidak mengandung kesalahan dan cocok dengan keadaan yang sebenarnya. Ini perlu perlu dimention nih terkait alasan ya untuk pembukuan gitu. Boleh di next. Lalu ada persyaratan teknis. Nah, ini lebih ke eh, ya persyaratan teknis gitu sesuai judulnya ya. Yang pertama itu ada pembukuan wajib menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia.
kecuali ada izin menggunakan bahasa dan mata uang yang asing. Lalu yang kedua ada pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Nah, nih, nanti kita bahas ya teman-teman terkait taat asas dan juga stelsel akrual sama stelsel kas pasti tuh. Mungkin teman-teman tahunya sering dengarnya accrual and cash basis gitu ya. Itu pasti kita bahas. Tapi yang terkait taat asas ini kan mungkin ada beberapa yang baru dengar gitu ya. Nanti mungkin kita bahas deh. Nah, oke lanjut ke yang ketiga itu ada pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas pencatatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besaran pajak yang terutang. Oke, ini yang udah tadi kita mention di awal ya teman-teman ya. Neraca dan juga laba rugi. Nah, terus yang terakhir ada pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Nah, oke, baik, boleh di next. Nah, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan ekspesis. Nah, di sini mungkin kita bahas terkait ini dulu ya teman-teman ya, terkait stelsel akrual dan ekspesis. Nah, stelsel akrual itu atau akrual basis itu merupakan metode di mana pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya hak dan kewajiban atau mengakui biaya pada saat terhutang. Nah, biaya ini dimention ya teman-teman. Biaya pada saat terhutang meskipun kas belum diterima atau dibayar. Jadi untuk accrual basis ini dia ada hutang teman-teman. Ya ada dia udah mengakui waktu saat transaksinya terjadi. Jadi walaupun belum ada pembayaran, dia sudah mengakui bahwa ada transaksi baik itu penjualan ataupun pembelian. Misalnya kita baru terbitin invoice nih ke ke customer. Kita baru terbitin itu, kita udah langsung mengakui itu sebagai pendapatan. Urusan dia mau dibayar atau belum, udah dibayar atau belum gitu, itu urusan lain. Tapi yang di awal yang di mention ini, pada saat terjadinya transaksi atau misalnya started invoice itu sudah diakui sebagai pendapatan. Berbeda dengan stelsel kas ya teman-teman. Di sini mungkin kita baca stelsel kas ya atau cash basis. Di sini ada pendapatan atau penghasilan baru diakui sebagai penghasilan apabila diterima penerimaan secara tunai, diterima penerimaan atau pembayaran gitu ya. Ini kan berbanding terbalik nih. Kalau stelsel kas itu kita udah terbit invoice nih, selama dia belum dibayarkan itu belum dianggap sebagai pendapatan nih teman-teman. Jadi dia baru baru mengakui sebagai pendapatan ketika uangnya diterima. Sebelum diterima dia nggak mencatat adanya transaksi gitu. Nah itu sales kas. Itu bedanya benar-benar kontras ya teman-teman. Nah kenapa di sini dimention ya ada yang namanya prinsip taat asas. Taat asas ini secara apa ya? Secara sederhana ya. Ini kita harus dituntut untuk konsisten atas prinsip pencatatan yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita kita menggunakan accrual, misalnya kita dari pencatatan itu menggunakan accrual basis gitu ya, sejak awal accrual. Nah itu diharapkan atau misalnya di lebih bagus gitu ya, kita konsisten nih tetap di stelsel accrual basis terus, jangan tiba-tiba buat satu pencatatan misalnya pencatatan invoice itu accrue, tiba-tiba kalau buat pembayaran pajak spesies atau sebaliknya lah gitu. Nah itu jangan teman-teman. Bukan nggak boleh sih, lebih baik jangan gitu karena itu akan berhubungan nanti saat kita diminta pertanggungjawaban misalnya sama fiskus atau misalnya kita ditanya terkait konsistensi pelaporannya karena ya apa yang kita laporkan di pajak misalnya kita konteksnya pajak ya, apa yang kita laporkan di pajak kan diterima langsung oleh fiskus nih. Nah fiskus kan pasti menelaah dulu nih, oh ini dia ada transaksi seperti ini berarti seharusnya perlakuan pajak dia secara akru nih, tapi kok yang satu ada beberapa invoice yang harusnya sudah diakui kok ini tidak ya. Nah itu kan pasti jadi pertanyaan oleh fiskus, apalagi kalau misalnya perusahaan kita sudah PKP. PKP kan kita dianggap sudah dewasa lah, maksudnya kalau misalnya kita udah PKP ya, ini terlepas dari omset terbesar apa enggak ya teman-teman. Tapi biasanya di mata orang pajak, kalau misalnya kita sudah PKP itu kita dianggap wajib pajak yang sudah dewasa, sudah bisa melakukan pencatatan yang benar, sudah bisa melakukan menegakkan perpajakan gitu ya. Prinsip-prinsip perpajakannya itu sudah bisa dipenuhi lah. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, oke mungkin ini eh, sekilas ya teman-teman tentang itu ya. Nah, sekarang tapi muncul pertanyaan nih, mana sih sebenarnya prinsip yang paling
bisa memprovide untuk memperlakukan perpajakan yang benar, tepat dan sesuai gitu. Ini opini aja teman-teman ya. Itu kan pertanyaan nih, kenapa bisa ada memperbolehkan dua prinsip ini? Padahal ini dua-duanya sangat kontras berbeda kan. Pasti ada plus minusnya dong. Pasti ada perusahaan ataupun ya WP pembukuan ya yang lebih prefer menggunakan approve, ada yang lebih prefer menggunakan cash basis dengan pertimbangan lain sebagainya lah. Nah itu di pajak sendiri sebenarnya memperbolehkan untuk menggunakan yang namanya style campuran. Jadi dia antara cash basis, antara accrue dan juga cash basis sebenarnya diperbolehkan. Cuman biasanya itu menjadi rawan dispute teman-teman. Nanti deh kita kita coba contohin ya. Ya kalau saya ingat ya, kalau kalau misalnya nggak ingat boleh tolong di mention aja gitu di kolom komen. Nanti kita kita coba tes nih. Sebenarnya pembukaan yang mana sih yang paling eh apa ya, yang paling pas lah untuk digunakan di perpajakan Indonesia gitu ya. Nah, boleh. Di next. Nah, di sini kita sekarang mengacu pada sistem pemungutan pajak. Oke, sistem pemungutan pajak ini sebenarnya ada tiga ya teman-teman. Ya, sebenarnya kalau misalnya di pemungutan sendiri yang pokok tuh ada dua ya. Ya self assessment official gitu. Nah, mungkin kita mulai dia self assessment dulu. Ini self assessment ini sistem pemungutan pajak yang digunakan Indonesia sampai sekarang ya teman-teman. Dulu itu official nih. Nah, sekarang kita bahas dulu deh. Self assessment itu apa? Self assessment itu di mana sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, kita sebagai wajib pajak, badan ataupun pribadi ya, kita tuh diberikan kepercayaan nih oleh oleh negara untuk kita mengenali sendiri terkait perpajakan apa saja yang ada yang kita lakukan lah misalnya. Misalnya kita di perusahaan jasa lah misalnya. Kita pergi ke perusahaan jasa nih, di perusahaan jasa kan kita menjual jasa dan costnya nih misalnya tiba-tiba ada bayar karyawan. Nah kita nih bukan tiba-tiba kita ditagih teman-teman, kayak kita ada karyawan kita ditagih pajaknya 100.000 kita harus bayar. Nah itu beda. Tapi kalau di self assessment kita nih kita sadar nih kita ada bayar gaji. Oh berarti harusnya ada kewajiban perpajakan dong di penggajian itu yang namanya PPh 1. Kita ngitung sendiri tuh dan kita harus menyadari itu gitu sendiri gitu ya secara mandiri lah. Terus kayak misalnya kita ada bayar jasa nih, oh jasanya merupakan objek pajak nih, kita harus bayar pajaknya karena jasa itu merupakan objek pajak. Nah, kita harus mengenali sendiri tuh teman-teman, itu yang namanya self assessment. Kita harus menghitung, menyetor dan melaporkan dan kita harus menganalisa terkait transaksi-transaksi yang kita lakukan sendiri. Nah, bertentangan sama itu ada yang namanya official assessment. Nah, official assessment ini di mana sistem pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak terutang melalui surat ketetapan pajak. Nah, ini setahu saya teman-teman ya, ini tuh di awal-awal kayak di tahun 80-an gitu deh teman-teman. Jadi official assessment ini kebalikannya nih dari si self assessment. Kalau official assessment ini misalnya nih kita ada transaksi sewa. Kan zaman dulu mungkin banyaknya sewa ya teman-teman ya. Kayak sewa sewa tanah nih. Nah, sewa tanah kita ada bayar nih transaksi sewa tanah ke PTA gitu. Nah, nanti tiba-tiba di akhir periode ini kita kita nggak usah nyadar nih, oh kita sewa ada pajaknya kita store sendiri. Nah, nggak gitu, nggak kayak self assessment. Kalau official assessment itu ya udah kita bayar ada sewa nih, ntar nanti kantor pajak ada bakal mendetek nih, oh ini ada yang pakai transaksi sewa nih, ini kan ada pajaknya, dikirimlah surat dari kantor pajak tuh tiba-tiba datang nih SKP nih dar gitu. Kayak oh ini kamu ada transaksi sewa nih, ini pajaknya yang harus kamu bayar atas transaksi sewa kamu ya, nah nanti bayar. Nah itu bedanya ya. Yang satu kita nyari sendiri, yang satu kita yang dicari gitu. Itu perbedaan self assessment sama official. Ya cuma secara apa? Secara pemberlakuannya di masa sekarang ini yang diberlakukan itu self assessment dan bukan official. Official mungkin ada di beberapa bagian lah, cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin nggak terlalu saya bahas juga. Nah, terus yang ketiga ini yang pemberlakuan untuk sistem potong pungut atau withholding system. Di sini definisinya ya kita baca ya. Adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Nah, berarti yang motong ini sebenarnya pihak ketiga. Jadi kayak misalnya nih, kita kita posisinya sebagai perusahaan ya teman-teman. Kita bayar karyawan. Nah, yang bayar pajak itu, yang bayar pajak atas gaji karyawan itu
bukan karyawan itu sendiri teman-teman. Tapi kita sebagai perusahaan yang memotong dan menyetorkan pajak atas karyawan yang kita bayar. Nah itu namanya sih withholding. Gitu ya teman-teman. Ini kan withholding ini berkesinambungan sama self assessment tadi tuh makanya ya. Makanya kata saya tadi sempat saya mention tadi kalau intinya sih sebenarnya di sistem pemungutan pajak ini di dua ya pengenalannya self assessment sama official. Nah withholding ini dia menyempurnakan lah ataupun mendampingi si self assessment tadi karena sistemnya ya kita diberikan kepercayaan dan kita diberikan kepercayaan untuk memotong dan mengut tadi. Dikasih jalan ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ini intermezzo aja ya karena kita bakal masuk ke pencatatan ya akuntansi pajak. Mungkin ini perlu dipahami juga nih agar penjualannya lebih lebih masuk di akal lah dan lebih mudah gitu untuk melakukan penjualannya. Nah, boleh di next. Nah, di sini ada statement nih. Pemotongan dan pemungutan pajak dengan dasar withholding system merupakan sebuah kewajiban dan juga suatu kebutuhan. Nah, ini perlu dimention ya. Sebuah kewajiban dan sebuah kebutuhan. Kenapa? Nah, karena pemotongan dan pemungutan pajak adalah kewajiban hukum karena diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Contohnya pasal 21, 22, 23, 26 UU PPH mewajibkan pihak tertentu melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Lalu ada pasal 32 UU KUP menegaskan bahwa pemotongan pajak bertanggung jawab atas penyetoran dan pelaporan. Nah, ini kan berkesinambungan sama yang tadi ya. Karena memang kita diwajibkan lah sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa kita harus melakukan dengan metode tersebut. Makanya ini bagi pihak-pihak yang memotong dan menyetorkan itu dia sifatnya wajib ya. Karena kewajiban ini ya bakal jadi kiri kanan lah bagi yang dipotong dan juga yang memotong gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada merupakan bentuk kepatuhan formal. Pemotongan atau pemungutan adalah bagian mekanisme self-assessment sistem di Indonesia di mana negara mempercayakan perhitungan dan penyetoran pajak kepada wajib pajak, termasuk melalui pihak ketiga pemotong dan pemungut. Oke, udah kita bahas tadi ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga ini, sanksi diberlakukan bila tidak dilaksanakan. Kegagalan memotong atau memungut pajak dapat dikenai sanksi administrasi. Bentuknya bisa bunga ataupun denda, bahkan pidana pajak atau itu di UU KUP pasal 38 dan 39. Jadi udah clear ya teman-teman. Sifatnya wajib ya, namanya wajib ya, terus dilakuin. Kalau misalnya nggak dilakuin ya bakal mendapat hukuman gitu. Bakal mendapat bukan hukuman ya, apa ya? Sanksi lah lebih 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 tepatnya gitu. Ya karena kan gimana ya namanya juga peraturan ya teman-teman kan peraturan sifatnya mengatur dan memaksa ya. Ya kalau di nggak diturut ya nggak diikutin ya bakal ada sesuatu yang bermasalah terus sanksi lah gitu. Jadi clear teman-teman. Wajib hukumnya untuk memotong dan juga menyetorkan dengan withholding sistem itu tadi. Itu perlu digaris bawah itu untuk withholding ya, teman-teman. Oke, boleh. Di next. Nah, selain sebagai kewajiban hukum, sistem pemungutan atau pemungutan pajak juga merupakan kebutuhan praktis dan ekonomi. Nah, karena memastikan negara, penerimaan negara berjalan dengan lancar. Negara membutuhkan kas yang stabil untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga mempercepat arus penerimaan tanpa menunggu pelaporan akhir tahun. Nah, oke. Lalu yang kedua ini membantu efisiensi administrasi perpajakan. Nah, ini di mana tidak semua wajib pajak mampu menghitung sendiri kewajiban pajaknya secara tepat. Sistem pemotongan atau pemungutan membantu mengamankan penerimaan pajak di muka dan mengurangi resiko ketidakpatuhan. Nah, itu teman-teman. Jadi dengan diberlakukannya eh, pemotongan atau dari pihak ketiga, berarti kan yang memiliki kewajiban kan sebenarnya pihak ketiga ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih, ini eh, secara apa ya, secara kasar lah misalnya. Yang wajib memotong dan menyetorkan itu, misalnya pihak pertama nih teman-teman, kayak kita, ya udah kita sebagai karyawan nih wajib setor sendiri tiap bulan atas karya gaji yang kita terima gitu. Itu kan kalau misalnya kita yang store sendiri kan pasti ada, ngapain store-store gitu kan, penghasilan kita, toh yang lain enggak misalnya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya pihak ketiga kan ada pihak pengawas nih karena dia juga di satu sisi dia mewajibkan gitu ya peraturannya mewajibkan untuk pihak ketiga ya berarti si karyawan yang menerima penghasilan ini ya mau nggak mau dia harus dipotong dulu gitu harus disetor dulu beda sama kayak kalau misalnya yang wajib itu malah karyawannya sendiri jadi perusahaannya kasih kasih full terus karyawannya yang diwajibkan untuk
store sendiri kan itu kan ada unsur subjektif ya teman-teman. Ada yang mau, ada yang enggak. Nah, itu kan karena uangnya udah didapet gitu. Jadi ada semacam kayak dilema lah kalau misalnya kita ngomonginnya nggak dipotong pihak ketiga gitu ya. Mau lapor apa enggak kan jadi subjektif lagi tuh. Sedangkan kalau diwajibin sama pihak ketiga kan ya mau gak mau gitu. Sebelum penghasilan diterima ya dipotong dulu. Jadi benar-benar kesetor lah pajaknya atas satu penghasilan si karyawan atau yang lain gitu ya. Mungkin gambarannya teman-teman seperti itu. Nah, terus yang ketiga ini menciptakan keadilan dan pemerataan pajak. Dengan sistem ini, pajak dibayar secara proporsional sesuai penghasilan atau transaksi, sehingga tidak menimbulkan beban besar sekaligus bagi wajib pajak. Oke, nah itu clear ya. Lalu yang terakhir kita memberikan kepastian dan kemudahan bagi wajib pajak. Karena pajak sudah dipotong dan dipungut sejak awal, wajib pajak tidak perlu repot membayar sendiri secara terpisah. Hal ini juga mengurangi kemungkinan kesalahan hitung. Nah ini, seperti yang tadi kita udah bahas ya teman-teman. Biar nggak repot dan juga biar nggak nyeleweng lah misalnya. Nggak semena-mena lah atas penghasilannya jadi nggak bertanggung jawab karena dikasih kewenangan yang subjektif lah gitu ya teman-teman. Oke, boleh lanjut? Nah, kesimpulannya, pemotongan dan pemungutan pajak merupakan kewajiban karena diperintahkan oleh undang-undang dan memiliki sanksi bila tidak dilaksanakan. Namun juga merupakan suatu kebutuhan karena membantu menjamin kelancaran penerimaan negara, efisiensi, administrasi, serta kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak. Nah, ini kesimpulannya teman-teman ya. Oke, boleh di next. Nah, sini terkait ini kita udah masuk ke menu utama kita nih teman-teman yang bakal kita bahas terus ya. Di sini ada proses pelaporan keuangan. Nah, untuk pelaporan keuangan sendiri ini prosesnya seperti yang kita bisa lihat teman-teman di share screen. Yang paling pertama itu adalah bukti transaksi. Kita kan pencatatan itu kan bermula dari bukti transaksi ya teman-teman ya. Ada bukti transaksi berarti ada pencatatan dong. Dimana kalau nggak ada bukti transaksi harusnya nggak ada pencatatannya. Nah, kan ada ungkapan tuh akuntansi itu berawal dari bukti transaksi. Berarti terkait dengan yang tadi itu pembukaan dasar dan dokumentasi kita harus mendokumentasikan terkait bukti transaksi agar pencatatan kita pun lebih akurat gitu dan menggambarkan situasi yang sebenarnya. Sama kayak ilustrasi yang tadi tuh, kalau misalnya kita nggak melakukan pencatatan dan dokumentasi kan bingung tuh saat pelaporan pajak dan juga melihat posisi keuangan lah gitu ya. Makanya yang paling awal ini yang paling dibutuhin dalam proses pelaporan itu bukti transaksi. Dari bukti transaksi kita lanjut ke penjurnalan ataupun pencatatannya gitu ya. Nah, terkait lalu habis penjurnalan itu langsung masuk ke buku besar. Buku besar ini kan kayak kelompok-kelompok dari akun-akun yang udah kita jurnal ya dikelompokin ke masing-masing pos gitu. Misalnya kayak persediaan saldonya di mana gitu. Mencerminkan saldo akhir gitu kan. Penambahannya berapa, pengurangannya berapa dan saldo akhir berapa itu semua ada di buku besar. Jadi per akun itu masuk ke buku besar. Lalu ada neraca lajur, neraca jalur nih. Nah, neraca jalur ini semacam ya TB lah ya, bisa menggambarkan posisi juga gitu antara semua laporan ada di situ gitu. Lalu dari situ masuk ke neraca eh, atau laporan keuangan komersial. Nah, laporan keuangan komersial ini laporan yang eh, sebelum pajak teman-teman. Jadi ini laporan internal perusahaan yang sebelum pajak. Nah, untuk menghitung pajak kan perlu ada yang namanya penyesuaian ya teman-teman. Penyesuaian yang namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, apa sih rekonsiliasi fiskal gitu? Rekonsiliasi fiskal itu simpelnya untuk menghitung ataupun untuk apa ya? Untuk mengoreksi ataupun untuk menyesuaikan pos-pos ataupun transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan secara pajak di sisi pajak nih teman-teman. Jadi kan misalnya di laporan keuangan komersial ya, kita kan pakai laporan keuangan biasa nih perusahaan nih, internal pakai komersial. Nah, komersial ini kan misalnya ada biaya jasa 20 juta nih teman-teman. Nah, ternyata di antara 20 juta itu ada biaya jasa yang tidak bisa diakui sebagai biaya nih teman-teman. Nah, kita perlu penyesuaian tuh. Misalnya kayak dari 20 juta ada 10 juta nih yang sebenarnya bukan jasa atau misalnya belum dibayar pajaknya atau tidak memenuhi unsur 3M. Nah, itu pasti dikoreksi tuh. Jadi yang tadinya 20 juta, biayanya 20 juta, dikoreksi nih 10 juta. Jadi biaya yang diakui di secara pajak cuman 10 juta. Otomatis kalau misalnya biaya dikoreksi, itu kan akan mengakibatkan pajak kita semakin besar ya teman-teman atau laba fiskal kita semakin besar ya karena misalnya nih dari kita ada omset 50 juta biaya kita 20 juta
berarti kan profit kita 30 nih teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata biayanya itu mendapat koreksi 10 juta misalnya, berarti kan profit kita 40. Nah, pajaknya kan profit yang besar sejalan dengan pajak yang besar juga karena itu teman-teman. Ya, itu namanya proses rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini atau koreksi gitu mungkin ya kalau di pajak ya. Itu ada dua nih. Ini kita eh, diskusi aja teman-teman ya. Ya bebas lah ini kita sharing-sharing aja. Nah, di koreksi fiskal ya, sebelum yang masuk ke laporan fiskal itu kita ada kan proses koreksi. Koreksi ini terbagi jadi dua teman-teman. Ada yang namanya koreksi fiskal positif dan ada koreksi fiskal negatif. Benar nih kata Mailantari. Nah, sebenarnya ada yang tahu gak apa sih yang namanya atau definisinya koreksi fiskal positif dan negatif gitu? Ada yang tahu gak teman-teman? Apa sih koreksi fiskal positif itu atau apa sih koreksi fiskal negatif itu? Karena di beberapa rekan-rekan gitu ya teman-teman atau misalnya di beberapa klien tuh ada juga yang menyebut ini teman-teman kalau misalnya koreksi positif itu koreksi atas biaya, koreksi negatif itu koreksi atas pendapatan atau misalnya koreksi ya gitulah. Jadi koreksi positif itu di biaya, koreksi negatif itu di pendapatan. Pasti kan familiarnya begitu ya? Bukan familiar sih. Yang sering kita lihat itu kan seperti itu ya sebutannya. Kalau positif biaya, kalau negatif ya pendapatan. Padahal sebenarnya definisinya bukan itu teman-teman. Koreksi positif itu koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah. Itu intinya teman-teman. Nah, benar nih kata Mas Sahrul nih, katanya koreksi yang menambahkan laba secara fiskal. Benar, itu koreksi positif. Dan itu nggak terbatas di akun biaya kan. Kita juga bisa melakukan koreksi tapi yang sifatnya ada negatif nih, des gitu. Nah, itu kan di pendapatan nih, ya kan? Kalau misalnya biayanya kita koreksi, ya berarti kan otomatis pajaknya lebih besar kan, karena biayanya tadi kita udah eliminasi. Atau lebih simpel lagi nih teman-teman, istilah positif atau negatif itu POV-nya ke kantor pajak, POV-nya ke negara deh. Positif itu artinya positif buat kantor pajak nih, karena positif itu kan pajaknya lebih besar, berarti positifnya buat si KPP dong. Nah kalau negatif itu berarti harusnya labanya berkurang kan, berarti negatif dong buat si kantor pajak. Nah gitu. Jadi positifnya untuk kantor pajak itu berarti kan pajaknya lebih besar ya. Dan juga kalau negatif kan pajaknya berarti lebih kecil. Nah, simpelnya itu ya, teman-teman. Jadi jangan terbatas di positif itu di biaya, negatif itu di pendapatan. Nah, nggak gitu ya, teman-teman. Nah, habis kita melakukan proses koreksi fiskal itu, dapatlah hasil yang menunjukkan bahwa kita udah membuat laporan keuangan fiskal. Oh iya, teman-teman, ini lupa nih. Nah, untuk laporan keuangan komersial yang dimaksud ini dia di laporan laba rugi ya, teman-teman, bukan di neraca. Ini base-nya itu di laporan laba rugi untuk menghitung pajak badan atau PPh badan lah. Itu. Nah, ini siklus penjurnalan atau siklus pembukuan secara sederhana ya teman-teman dan memang seperti yang sewajarnya seperti ini gitu ya. Nanti kita bakal fokus ke dua dua apa ya? Dua objek aja sih kita di penjurnalan sama lihat laporan keuangan komersil atau nanti deh kita ada simulasi juga ya ke fiskal ya teman-teman. Sekalian kita lihat laporan keuangan versi Cortex gitu. Nah, boleh di next. Boleh next. Nah, terkait dengan penjurnalan nih teman-teman. Di sini ada yang namanya saldo normal akun. Nah, ini mungkin buat anak-anak akuntansi familiar ya teman-teman. Pasti familiar lah karena ini ada di semester satu nih pembahasannya. Karena ini merupakan base atau dasar kita untuk melakukan penjurnalan teman-teman. Tanpa kita tahu saldo normal, itu kita akan kesulitan deh untuk melakukan penjurnalan ataupun kan akunting ini logika ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita nggak masuk di logika saldo normal ini, pasti akan tersesat teman-teman. Barang siapa tidak apa ya, tidak memahami terkait saldo normal ini pasti akan tersesat secara pencatatan lah, ibaratnya kayak gitu ya. Ini jadi pedomannya para accounting lah ataupun pihak-pihak siapapun itu yang melakukan pembukuan. Nah, di sini bisa kita lihat ya di kelompok jenis akunnya itu di sini dibedakan jadi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan juga beban ya teman-teman. Tiga di neraca, dua di PL. Di sini juga ada nih aset itu penambahan atau bertambahnya di sisi debit, pengurangannya itu di sisi kredit. Oh, atau gini deh teman-teman. Tahu gak apa itu yang namanya saldo normal nih? Kalau ditanya nih, saldo normal itu apa sih teman-teman? Tahu gak teman-teman?
Apa sih yang dimaksud saldo normal gitu? Ya sebelum kita bahas ya teman-teman ya biar kita clear lah. Oke nih, jadi saldo normal itu adalah saldo positif teman-teman. Jadi singkatnya saldo normal itu saldo di mana tempat dia atau akun-akun itu sifatnya yang bertambah lah, saldo positif lah teman-teman, bukan negatif ya. Kayak misalnya nih, saldo jenis akunnya ini aset. Aset kan kita tahu ada di neraca ya teman-teman ya, dan itu bertambah di sisi debit dan juga berkurang di sisi kredit. Ya, jadi saldo aset bertambah di debit, pengurangan di kredit, berarti saldo normal aset ada di debit. Terus ada kewajiban nih, kewajiban penambahannya di kredit nih. Terus pengurangannya ada di sisi debit, berarti dia saldo normal di kredit. Begitu juga sama ekuitas nih bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Pendapatan juga gitu, saldo penambahannya di kredit, pengurangan di debit, berarti saldo normal di kredit. Beban juga seperti itu ya teman-teman ya. Beban itu eh, bertambahnya itu di kredit, bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Berarti karena dia bertambah di debit, saldo normalnya ada di kredit. Tapi ada gak sih teman-teman yang dia sebenarnya jenis akunnya di eh, misalnya di aset gitu, tapi dia sifatnya mengurangi teman-teman. Ada gak teman-teman? Ya ada ada teman-teman ya. Itu namanya kontra account, tapi itu nggak banyak sih teman. Kalau misalnya di aset sih mungkin teman-teman tahunya akumulasi penyusutan ya. Ya kan ada akumulasi penyusutan tuh. Akumulasi penyusutan kan sifatnya mengurangi mengurangi aktivanya misalnya, mengurangi asetnya. Itu kan saldonya tuh mengurangi tuh ya. Karena mengurangi kan berarti dia kredit kan sebenarnya di saldo normalnya tuh, tapi dia masih kelompok aset. Nah, itu ada di neraca. Nah, itu namanya kontrak account atau yang namanya PRIV gitu, PRIV atau dividen gitu kan. Dividen kan dia kan pos akunnya equity ya, teman-teman. Di mana equity ini bertamanya di sisi kredit. Tapi karena dia kontrak account berarti dia posisinya di malah di debit nih yang muncul di laporan keuangan. Nah, itu namanya kontrak account. Jadi dia menyalahi mazhabnya lah yang harusnya itu misalnya aset pertama di debit dia malah saldo nama di kredit gitu. Itu cuma spesifik aja sih teman-teman. Eh Clear ya teman-teman ya. Pokoknya pahami dulu atau hafalin dulu lah terkait si saldo normal akun-akun yang bakal kita jurnal ini teman-teman. Nah, boleh di next. Nah, kita udah masuk nih ke bagian pencatatan. Oh, terus satu tips lagi teman-teman. Dulu tuh saya pernah diomongin gitu ya terkait kayak penjurnalan gitu ya karena saya juga accounting ya. Nah, kalau kata senior saya nih, dulu kan takut-takutan gitu ya teman-teman kayak mau ngejurnal tuh takut salah, takut misalnya selalu nemu masalah, takut minus apalagi. Apalagi kalau misalnya nemu selisih ya teman-teman itu kan mimpi buruk ya bagi akunting nih kalau nemu selisih. Oke lah kalau selisihnya gede mungkin bisa dicari, tapi kalau selisihnya kayak 2 perak, kayak 3 perak gitu kan PR tersendiri ya teman-teman ya. Nah intinya kalau di pegangan saya teman-teman ya, kan akuntansi itu kan sebenarnya seni mencatat ya teman-teman ya. Kalau kita lihat lebihnya kan akuntansi ini merupakan seni seni mencatat lah, seni pembukuan atau seni 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 pelaporan lah. Jadi ya udah selama tadi tidak menyalahi mazhab yang tadi tuh saldo normal tadi, ya udah berarti itu tuangin aja teman-teman, teman-teman jurnal aja itu berarti cara teman-teman berseni lah, berseni kayak pipis ya. Cara teman-teman berkreasi lah. Ya cara teman-teman berkreasi lah gitu. Jadi jangan takut-takut nih selama teman-teman yakin nih kalau misalnya prosesnya benar, saldo normalnya benar, dan hasilnya pun benar, ya udah lakuin aja teman-teman. Jadi nggak ada patokan khusus lah. Walaupun di mention kan katanya kan ini peraturan ada dua nih laporan keuangan komersil kan PSAK misalnya. Laporan fiskal kan peraturan perpajakan gitu ya. Nah udah, tapi selama goalnya udah benar, menurut saya teman-teman bebas berkreasi lah di penjurnalan ya teman-teman ya. Ya gitu nanti kita bahas deh pelan-pelan ya. Misalnya nih ini kita ada pertanyaan deh dikit-dikit nih. Ada setoran modal awal ke bank sebesar 1 miliar. Ini kan template nih biasanya kalau misalnya di interview-interview atau misalnya di ujian kan pasti pertamanya bikin usaha restoran modal kan. Nah, jurnalnya gimana? Ya berarti di tadi nih karena yang kita ini ada setoran modal ke bank sebesar 1 juta, berarti yang bertambah itu kan bank kita ya teman-teman ya. Bank itu kan ada di kelompok aset dan kelompok aset itu bertambah di sisi debit. Dan ada apa lagi nih yang bertambah? Yang bertambah itu kan modal kita kan. Modal kan ada di sisi kredit. Nah, berarti jurnalnya adalah bank
pada modal gitu teman-teman. Itu jurnal untuk setoran modal awal ke bank. Nah, lalu di sini ada transaksi lagi nih teman-teman. Ada penarikan prive atau prive lah sebesar 100 juta. Nah, ini gimana nih teman-teman? Kalau penarikan prive kan yang tadi tuh dia kan kontra akun ya sebenarnya dia ada di ada di equity, tapi di saldo nama di debit kan, dia kan mengurangi modal lah istilahnya. Berarti kan jurnalnya prive pada bank, kita ada melakukan penarikan modal, terus kita ada pengeluaran uang, berarti kan ada prive yang bertambah dan juga bank yang berkurang, berarti jurnalnya prive pada bank. Nah gitu teman-teman. Mungkin ini agak sharing aja teman-teman sambil mengisi waktu luang karena ini kan dasar ya teman-teman ya. Cuman ya dikit-dikit lah kita kita bahas lah kalau misalnya ada yang oh ini teman-teman nih kayak gini nih. Menurut teman-teman nih, ini menurut teman-teman ya, Prive itu sebenarnya biaya apa bukan teman-teman? Pengen tahu sih. Sebenarnya Prive itu atau Prive ya, biaya atau bukan? Nah, bukan ya benar teman-teman. Prive itu bukan biaya. Bukan biaya maksudnya apa? Jadi kalau misalnya nih, dia nggak bakal muncul di akun PL teman-teman. PL kan di laba rugi ya. Laba rugi kan munculnya di akun biaya nih. Sementara Prive ini bukan biaya. Seringkali ada beberapa perusahaan gitu ya, ataupun WP mencatat Prive itu di biaya. Boleh nggak teman-teman? Boleh aja. Makanya kata saya nih, tergantung teman-teman berkreasi lah. Boleh, boleh nggak sebenarnya private dijadiin akun PL gitu? Ya boleh. Tapi pada saat pelaporannya itu harus dikoreksi. Nggak masuk ke, nggak bisa dijadikan sebagai biaya. Makanya tuh kata saya tergantung gimana teman-teman berkreasi dan juga ujungnya jadi apa. Yang penting ujungnya bener lah gitu. Ada juga kan yang bikin Prive itu biaya tapi harus dikoreksi. Yang salah itu kalau nggak dikoreksi. Nah itu kan berarti ujungnya salah tuh. Nah berarti itu nggak boleh ya. Tapi bener nih, mengurangi modal. Posnya itu ada di equity. Jadi dari modal yang ada nih, misalnya modal modal saham, laba ditahan, nah itu dikurangin price tuh. Price-nya yang muncul di situ. Nah, benar teman-teman. Udah cakep nih. Udah pada jago nih. Ini mungkin sering-seringnya teman-teman ya. Pasti kan teman-teman di luar sana banyak yang lebih jago juga ya. Ini cuma reverse aja ya, karena kita bentar lagi mau pelaporan SPT tahunan ya, mumpung masih ada spare waktu nih. Kayak sebulanan lagi lah. Jadi siapa tahu ada yang mau ngecek and recheck lagi laporan yang belum selesai atau misalnya mau mereview lagi itu kan masih bisa nih. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa diambil lah di webinar kita kali ini gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, terus biasanya kalau misalnya udah bikin apa? Udah bikin usaha nih, udah kita store modal pasti kan ada pemulai usahanya kan. Biasanya bikin yang namanya pembelian. Nah, pembelian ini eh yang pertama nih kita kasih contoh ya. Misalnya perusahaannya berarti ini dia perusahaan dagang ya. Dia ini beli persediaan nih untuk barang modal dia kan. Persediaan itu balik lagi nih ke saldo normal yang tadi. Eh, dia tuh persediaan saldo normal di mana? Di debit kan, karena kita membeli persediaan, kita menambah persediaan dan juga mengurangi uang gitu misalnya, atau misalnya dibayar secara kredit berarti utang kan. Persediaan nambah di debit dan juga kalau utang bertambah di sisi kredit, berarti jumlahnya persediaan pada utang dagang gitu. Senilai 200 juta. Nah, pada saat tagihan dibayarkan, berarti kan kalau tagihan dibayarkan yang berkurang apa nih teman-teman? Utang kan. Utang itu kalau dia berkurang di sisi debit dan kalau misalnya pembayaran utang itu kan menggunakan uang ya. Nah, uang itu kalau berkurang di sisi kredit. Nah, berarti zona utang pada kas atau bank. Nah, ini clear nih. Nah, gitu ya teman-teman. Ini secara flow-nya seperti itu ya. Mungkin kalau di sisi contoh-contoh ini kayaknya lebih banyak ke accrual basis ya teman-teman. Nah, boleh di next. Nah, sekarang muncul lagi nih teman-teman. Ada yang namanya pembelian persediaan sebesar 200 juta plus PPN secara kredit. Nah, ada PPN-nya nih teman-teman. Nah, misalnya nih teman-teman, ini kita pada saat tagih invoice, kita terima invoice nih, kita ada tagihan kan dari si vendor yang jual persediaannya gitu. Berarti kita kan harus mencatat nih, ada persediaan, lalu dengan ditambah dengan PPN, PPN itu kan dia kelompok Aktiva ya teman-teman, Aktiva lancar. Nah, Aktiva itu atau aset itu kan bertambah di sisi debit nih teman-teman lagi-lagi. Berarti ada PPN masukan di debit dan juga kita
pada saat menerima invoice karena kita hutang atau secara kredit berarti utangnya kita bertambah dong, dan utang bertambah di mana di sisi kredit berarti jurnalnya persediaan pada PPN masukan pada hutang dagang. Terus kalau misalnya pada saat pembayaran ya berarti balik lagi nih, utang kita kan berkurang dan uang kita berkurang kan, utang berkurang di sisi debit, kas atau bank berkurang di sisi kredit, berarti jurnalnya utang pada kas atau bank. Tapi misalnya teman-teman nih, menurut teman-teman kalau misalnya pencatatan kayak gini, itu perusahaannya non PKP atau PKP teman-teman? Ada yang tahu gak? PKP betul ya teman-teman. Nah ini info ya teman-teman ya. PKP itu artinya pengusaha kena pajak. Jadi perusahaan yang wajib menerbitkan faktur pajak pada saat penjualan. Nah, fungsi yang PKP ini dia nanti dapat fasilitas yang namanya PK kurang PM teman-teman. Jadi pajak keluaran itu kan terkait penjualannya itu kan hutang tuh. Pajak keluaran kan dia saldo normalnya di hutang ya. Karena dia memang hutang yang harus dibayarkan ke negara kan atas penjualan kita. Jadi simpelnya kayak gini. Jadi kita misalnya jual barang 100 juta. Kita kan 100 juta plus PPN nih karena kita PKP wajib bikin faktur ya. Itu kan plus 11% tuh ada PPN-nya. Kita nagih itu berarti 10 juta, 11 juta 100 ke si vendor nih. Vendor bayar dong 11 juta 100. Sebenarnya uang yang kita ini cuma 10 juta nih. 1 juta 100-nya ini itu titipan dari si vendor. Dari si vendor yang bayar uang ke kita. Yang mana 1 juta 100 ini harus kita bayarkan ke negara. Nah makanya PPN keluar itu merupakan utang sebenarnya. Utang yang dititipin dari si pembeli buat kita setorkan ke negara. Makanya itu masuk ke utang. Dan utang itu harus dibayarkan teman-teman. Ya bener kan, utang itu memang harus dibayarkan gitu. Nah ini PKP, dia ada spesialisasi kewajiban buat bikin faktur pajak. Dan dia punya fasilitas untuk mengurangi pajak atas penjualan yang tadi, pajak keluaran tadi, dikurangi dengan pajak pembelian yang namanya PPN masukan ini. Nah, itu namanya pengkreditan PPN masukan tuh. Jadi misalnya kita jual 1 juta 100, ternyata di sisi lain kita ada beli nih 5 juta misalnya. Nah, 5 juta. Kita beli barang 5 juta kan berarti kita dapat PPN masukan 550 ribu. Nah, berarti nanti 1 juta 100 ini utang kita sudah kita bayar 550 ribu nih di awal waktu kita beli barang misalnya. 550 ribu. Nah, 550 ini jadi pengurang buat utang kita. Selisihnya itu dibayarkan ke negara. Nah, itu namanya ya fasilitas lah, bisa dibilang fasilitas lah ya, pengkreditan PPN masukan. Nah, benar nih kata Pak Ferdinandes nih. Dari bulan dibikin jurnal reklas untuk menentukan posisi PPN kurang atau lebih bayar benar. Itu kan jadi di setiap akhir bulan ini kita bikin nih kira-kira atas penjualan kita dan perbandingan sama pembelian kita itu PPN-nya mana nih? Apakah statusnya kurang bayar? Kalau kurang bayar berarti utang kita lebih banyak kan? Kita harus bayar. Tapi kalau misalnya PPN kita, masukan kita lebih banyak, misalnya kayak kita pembeliannya lebih banyak ternyata daripada penjualnya, berarti kan PPN masukan kita lebih banyak dong. Kita kelebihan bayar lah, kelebihan bayar di awal, nah itu namanya lebih bayar. Nah kalau PPN lebih bayar itu bisa namanya kompensasi. Kompensasi itu dibawa nih lebih bayar ke masa berikutnya. Jadi misalnya kita tadi ada lebih bayar 500 ribu, bulan depannya kita ada utang nih teman-teman 1 juta. Nah 500 ribu ini bisa dipakai buat pengurang atas penjualan bulan depannya. Jadi kita tinggal bayar bulan depan 500 ribu. Nah gitulah. Itu namanya skema kompensasi. Ada juga yang memilih buat di restitusi teman-teman. Kita kan lebih bayar nih, kita udah kelebihan bayar ya, kayak PPN kita atas pembayaran kelebihan nih, kita mau kembaliin aja deh, kembaliin uangnya aja gitu. Itu bisa juga teman-teman. Itu namanya restitusi. Jadi atas yang uang yang kita bayarkan itu bukan jadi atas pengurang ataupun kompensasi atas penjualan, tapi ditarik lagi buat operasional biasanya kan kalau narik uang kantor pajaknya cuman ada notesnya tuh biasanya kalau restitusi itu kan ada dua skema ya teman-teman terkait restitusi ya. Ada pengembalian pendahuluan sama eh, ya restitusi restitusi biasa lah, diperiksa. Tapi diperiksa teman-teman. Pengembalian pendahuluan itu tanpa diperiksa di awal ya. Namanya kan pengembalian pendahuluan. Berarti dikembalikan dahulu kan. Bisa diperiksa belakangan tuh. Walaupun jarang ya. Kalau restitusi biasa ya waktu kita eh, minta uang nih. Kan kita minta uang ke kantor pajak ya. Otomatis pajak mau ngecek dong. Kok kamu meminta uang ke kita sih katanya. Bener gak nih kamu statusnya emang kelebihan bayar sampai kita harus ngembaliin uang itu ke kamu. Nah itu prosesnya diperiksa tuh. Itu bisa ada pemeriksaan tuh dari
KPP terdaftarnya. Buat ngecek lah, bener gak sih kamu sebenarnya kelebihan bayar apa enggak. Nah, itu skema restitusi biasa. Kalau misalnya teman-teman nih, saya ada pertanyaan lagi nih terkait jurnal ini. Kalau misalnya ternyata si perusahaan kita ini yang kita disoalin ya, dia bukan PKP teman-teman. Jurnalnya gimana teman-teman? Ada yang tahu gak? Kalau misalnya ternyata perusahaan kita ini bukan PKP nih, kita nggak bisa mengkreditkan PPN masukan gitu. Karena kita nggak punya utang PPN-nya gitu, nggak pernah PK-nya. Ada yang tahu teman-teman? Bedanya? Nah, benar. Dari Pak Sarul ya, dikapitalisasi. Jadi nilai stoknya 222 juta. Nah, itu teman-teman. Itu biasanya eh, apa namanya? Biasanya kalau buat perusahaan-perusahaan gede ya yang dengan tax planning yang lebih ketat gitu, biasanya perusahaan dagang sih untuk menekan untuk menekan apa ya? Untuk meninggikan kos gitu. Ya dengan pertimbangan tertentu ya. Dia biasanya malah sengaja nggak mengkreditkan nih teman-teman. Dia jadi sengaja nggak mengkreditkan PPN-nya, tapi dijadikan sebagai HPP. Untuk apa? Untuk mengurangi di pajak badannya mereka. Karena kan misalnya stoknya bertambah nih jadi 222 juta. Misalnya terjual nih teman-teman, barangnya terjual, berarti kan ada HPP ya. HPP yang terjual kan berarti kan HPP yang pertama 222 juta. Nilai biaya yang bertambah untuk kebutuhan usaha itu kan bisa dikurangkan ya di SPT tahunan ya. Otomatis biayanya lebih besar nih. Biaya yang lebih besar, otomatis apa? Laba fiskalnya semakin kecil. Laba fiskal yang kecil berarti pajaknya semakin kecil. Nah itu teman-teman. Ada juga beberapa pihak yang justru meskipun dia PKP, dia nggak memanfaatkan fasilitas PKPM-nya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi tuh. Biasanya di badan tuh. Benar tuh, itu Pak Sahrul ya. Dikapitalisasi ke stok. Ada juga perusahaan yang kayak gitu. Itu sedikit apa ya? eh, ini aja lah sharing-sharing aja gitu. Karena ya tadi balik lagi pencatatan itu ya tergantung kita mau bawanya kemana juga gitu, gitu ya. Ada juga teman-teman yang kayak ini yang salah nih teman-teman. Bukan salah sih, yang agak keliru ya. Misalnya ternyata dia nggak ngekreditin PPN nih teman-teman. Si apa namanya? Si perusahaan nih dia jurnal persediaan PPN masukan pada utang dagang misalnya. Terus tapi PPN-nya nggak dikreditin nih. Dia kan berarti nggak bisa menjadikan pengurang atas penjualan kan PPN keluaran. Terus di jurnalnya juga biaya pajak teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman kira-kira kalau ternyata ya, nanti pajak teman-teman. Atau jadi ini dia itu ya, misalnya kayak dari teks nih dia ngasih tahu. Oh kita kreditin di PPN masukannya. Bagian akunting nangkep nih. Oh, oke nggak dikreditin ya berarti jadi apa tuh teman-teman? Ada yang tahu gak jurnalnya? Nah, oke gini aja ya teman. Ada satu sisi nih, bahwa misalnya akuntingnya agak error gitu ya, agak tidak memanfaatkan, ya tidak memahami ini lah. Justru ini PPN ini malah jadi biaya teman-teman, jadi biaya pajak. Jadi jurnal itu persediaan pada biaya pajak, persediaan biaya pajak pada hutang. Padahal kan kalau misalnya biaya pajak ini kan dia udah jelas-jelas temen ya. Kalau misalnya kita melampirkan ini sebagai biaya pajak itu kan jatuhnya malah jadi NDA teman-teman atau non deductible expense. Dia malah jadi akun koreksian nih. Jadi biaya pajak ini harus dikoreksi gitu. Ini kan tergantung. Ini kan akibat dari akuntingnya ya. Dia malah ngelapor ini atau melaporkan sebagai biaya pajak. Nah, mana biaya pajak ini kan kalau secara kasat mata gitu ya, walaupun kita tahu sebenarnya esensinya apa gitu. Biaya pajak ini kan harus dikoreksi. Nah, biaya yang dikoreksi ini itu kan mengakibatkan laba fiskal yang bertambah. Jadi ruginya dua kali nih teman-teman. Udah mah waktu awal itu dia nggak bisa ngurangin utang PPN-nya, di badan pun kena coret juga tuh, gitu. PPN bayar, badan pun bayar. Nah itu efeknya. Makanya ini pentingnya apa ya positioning lah ataupun pemahaman terkait pencatatan di masing-masing akun yang kita lapor gitu ya, di laporan keuangan gitu. Makanya ini perlu kami rasa gitu ya perlu dibahas juga nih, biar teman-teman nggak keliru lah atau misalnya ada acuan lah buat menjurnal ataupun membuat pembukuan lah terkait laporan keuangan perusahaan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Boleh di next. Nah, di sini ada penjualan di bulan Maret sebesar 500 juta. Ini asumsinya perusahaan sebagai UMKM nih katanya.
Nah, UMKM ini mungkin maksudnya di eh, pengguna fasilitas PP55 ya teman-teman. Jadi itu pengguna fasilitas yang dikenakan tarif final 0,5% atas setiap omsetnya. Nah, misalnya ini ada penjualan bulan Maret sebesar 500 juta. Berarti kan jurnalnya ada kas ya teman-teman ya. Ada uang masuk, uang itu bertambah di sisi debit, dan juga ada penjualan yang bertambah. Penjualan bertambah di mana? Di sisi kredit. Berarti jurnalnya kas pada bank. Nah, case khusus kalau misalnya dia eh, perusahaannya berstatus sebagai UMKM, kan tadi ada kewajiban tuh untuk membayarkan pajak final 0,5% dari omsetnya. Berarti kita harus membayarkan pajak. Nah, notesnya PPh final teman-teman. PPh final kan tidak bisa dikreditkan ya. Dia emang pure biaya dan harus dibayarkan. Berarti atas omsetnya ini kita bayar sendiri teman-teman. Jurnalnya itu langsung biaya PPh final UMKM gitu ya. Atau mungkin biasanya saya sih pakainya pajak penghasilan ya teman-teman. Terus pada utang. Nah, dibayarnya ini tiap maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, lu udah dibayar tinggal hutang PPh UMKM pada kas atau bank. Nah, gitu. Terus ada sedikit ini juga info ya kalau misalnya untuk eh, apa PP55 ini nggak mesti store sendiri teman-teman, ada skema lain yang itu dipotong sama pihak lain, tapi biasanya itu di jasa. Kalau misalnya penjualan ya enggak lah, penjualan kan nggak menerima nggak menerima bukti potong ya kalau misalnya kita penjualnya barang gitu, kecuali kalau jasa bisa tuh dipotong dari lawan transaksi. Karena kenapa harus dipotong ya, karena wajib tadi seperti yang kita bahas di awal, perusahaan pihak ketiga tuh ada wajib untuk memotong, ada kewajiban lah untuk memotong setiap transaksi yang merupakan objek pajak. Nah, itu. Jadi skemanya itu bisa bayar sendiri atau store sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga. Cuma karena ini case-nya kebetulan penjualannya barang ya teman-teman ya, jadi kita harus store sendiri. Langsung biayakan aja ke utang ataupun langsung ke bank gitu teman-teman. Boleh di next. Nah, ini yang tadi ya teman-teman. Ada penjualan di bulan Maret sebesar 500 juta, di mana perusahaan berstatus PKP. Nah, notes-nya yang tadi kan, kalau dia PKP, dia wajib membuat faktur pajak. Berarti atas penjualan itu dikenakan yang namanya PPN. Ya berarti udah nih, tinggal dijual nih. Ada uang yang masuk, berarti eh, bertambah di sisi debit, berarti kas, jadi sisi debit. Lalu ada penjualannya bertambah di sisi kredit. Lalu ada PPN keluaran yang bertambah juga karena dia merupakan saldo akun utang ya teman-teman, yang bertambah di sisi kredit. Berarti PPN keluaran di sisi kredit juga. Maka jurnalnya kas eh, kas kas senilai 555 juta pada penjualan senilai 500 juta dan juga PPN keluaran 55 juta. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada kalau misalnya lebih lengkap lagi mungkin di soal ya teman-teman. Kan ada yang namanya perpetual sama periodik gitu ya. Nah, kasus sebenarnya kan nanti di adjust lagi tuh, ada adjustment lagi sebenarnya kan. HPP pada persediaan tuh. Cuma kan ini karena kebetulan untuk sederhana aja ya teman-teman ya, dan nggak ada historinya ini pembelian yang mana. Ya udah seperti ini. Cuman kalau yang lebih oke-nya, kalau misalnya ngerjain ujian atau misalnya di kerjaan, itu kan pasti ada adjustment atas stok yang keluar kan. Dan itu kan jurnalnya berarti HPP pada persediaan. Nah, itu HPP ini yang bisa dijadikan pengurang di laporan laba rugi gitu teman-teman. Boleh next. Nah, ini teman-teman. Sekarang perusahaan melakukan penjualan jasa kepada vendor senilai 20 juta atas jasa manajemen yang diberikan. Nah, sekarang beda nih. Yang tadi kan perusahaan dagang ya, itu jualannya barang tuh. Sementara yang ini jualnya jasa, yang mana jasa ini kan merupakan objek pajak ya. Nah, tapi posisinya kita sekarang ini penjual, kita yang menjual jasa. Jurnalnya gimana nih teman-teman? Nah, udah jurnalnya sama. Di sini mungkin kalau misalnya diurut ya, jasanya 20 juta berarti kan ada penjualan ya, penjualan jasa senilai 20 juta. Terus misalnya kita di sini PKP lah ya asumsinya ya. PKP-nya 2.200.000, PPN keluarannya, sorry, PPN keluaran 2.200.000. Nah, di sini ada piutang usaha senilai 21.800.000 dan juga pajak dibayar di muka atau PPh tiga senilai 400.000. Nah, ini jurnalnya teman-teman ya. Pajak dibayar di muka itu apa? Nanti itu merupakan bukti potong ataupun pajak yang disetorkan oleh pihak lain tuh, pihak yang membayar kita, dan itu bisa menjadi kredit pajak. Ada gak teman-teman yang jurnal penjualan jasanya selain yang ini?
Pengen tahu deh, ada gak? Jadi penjualan jasanya nggak langsung nggak kayak gini lah ibaratnya. Nah, sebenarnya ada juga nih teman-teman beberapa perlakuan ya. Ini menyesuaikan dengan. Nah, nih bener nih dari Mbak Miranda. Uang muka PP23-nya kalau dijual pada saat pelunasan aman nggak? Nah, ini bener teman-teman. Yang ini pun boleh, tapi yang di jurnal PP23 pada saat pelunasan pun boleh. Jadi jurnalnya gimana nih? Apa mau ditulis Excel? Apa mau di Excel teman-teman? Mau coba di Excel? Kita hitung langsung gitu. Mau nggak? Boleh, boleh, oke boleh. Mau, oke. Gimana caranya? Bentar, bentar, bentar ya. Oh, Excel dulu. Excel dulu terus. Screen Excel. Share screen mana ya? Nah, udah kelihatan belum teman-teman? Udah belum, Mas? Udah. Misalnya nih, tadi kita case-nya itu penjualan 20 juta ya. Penjualan misalnya 20 juta. Misalnya gini ya. Terus kita ada PPN nih, PPN keluaran ya, karena kita PKP lah yuk, ibaratnya. Keluaran. Senilai 11% dari ini ya. Nih, sini ada piutang misalnya ya. Bisa di zoom. Boleh. Gini ya. Piutang pegang kan ini nih. Nah, terus gimana jurnal nih kalau misalnya ternyata ada yang nyatet, ini kan belum ada kredit pajaknya nih, karena kita mencatat pure dari transaksi kita ya teman-teman ya. Asumsinya kita nggak tahu perusahaan itu bakal motong atau perusahaan itu bakal motong kita apa enggak gitu, dan perusahaan kapan motong kita ya teman-teman ya. Nah, syarat untuk kita jadi itu kredit pajak kan kita dapat yang namanya bukti potong. Bukti potong itu kan tanda kalau transaksi kita udah dipotong nih teman-teman. Benar nggak? Benar ya? Jadi bukti kalau transaksi kita pajaknya itu atas pajak jasa yang kita berikan itu sudah dipotong. Nah, cara kita tahunya kan kita dapat yang namanya bukti potong. Nah, sementara kalau di pencatatan yang ini kan kita belum tahu nih dipotong apa enggak gitu. Nah, misalnya waktu suatu saat ada pembayaran, ya udah, misalnya bank gitu. Kita terima bank kan, terus ada pajak dibayar di muka. Ada piutang misalnya ya, dagang. Nah, udah berarti jurnalnya ini nih waktu kita terima pembayaran, dan biasanya pembayarannya itu ada bukti potongnya. Halo, tes tes. Hmm. Udah ada. Share screen-nya muncul nggak teman-teman? Oh sudah Pak, share screen-nya. Maaf. Masih PPT. Oh bentar. Maaf ya teman-teman ya, ada gangguan tadi. Nah gini ya, udah kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, oke. Tadi lanjut ke kredit pajaknya ya teman-teman. Nah ya udah, berarti kan ini kan tinggal ini ya dari penjualan itu kan ada pajak dibayar di muka nih. Pajak dibayar di muka itu yang eh, di dipotong sama lawan transaksi yang dikasih bukti potong. Nah bukti potong ini bisa dikreditkan nanti di SPT tahunan jadi pengurang PPh badan. Nah udah, berarti kan tinggal gini nih ya. Inilah nilai uang yang diterima. Nah sisanya apa? Sisanya ya diterimanya dalam bentuk yang lain. Nih jangan gini nih. Eh, bisa ini. Kok berubah? Ya gini ya teman-teman. Gitu. Boleh kita lanjut ke searching lagi ya. Ada searchingnya? Matiin di. Oke, udah searchingnya udah terlihat lagi belum teman-teman? Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi eh, ada beberapa perusahaan yang memang mencatatnya itu.
pada saat terjadinya pembayaran. Yang paling benar yang mana teman-teman? Yang paling benar menurut saya ya, ini sih sepengalaman saya ya. Kalau misalnya kita menganggap nih, kita ada accrue, ini jurnal beda ya? Jurnal boleh slide sebelumnya? Slide yang tadi kita bahas. Nah ini, bukan lagi. Nah ini, nih misalnya nih kita jurnal seperti ini ya teman-teman. Jadi kita udah mengaccrue si PPh tiganya nya di awal. Misalnya kita, walaupun kita belum mendapatkan bukti potong, kita sudah menjurnal namanya kredit PPh tiga. Tapi misalnya nih teman-teman, kita kita mau melakukan pelaporan SPT badan gitu ya teman-teman. Itu kan harus ngekreditin PPh-nya teman-teman ya. Nah, misalnya kita ternyata belum dapat bukti potong gitu ya. Tapi kita sudah menjurnal accrue nih si PPh tiganya. Nah, PPh tiganya ini kan kita nggak bisa kreditin ya teman-teman ya, karena ya PPh-nya belum di store gitu, belum di store sama si pihak yang lain. Berarti kan PPh tiganya ini nggak valid ya. Tapi di laporan keuangan kita udah ada nih pajak dibayar di muka, otomatis di laporan keuangan karena dia nggak ada isinya si kredit pajak itu, kredit pajaknya bakal ada gantung nih teman-teman di sisi neraca, ada kredit pajak gitu, misal PPh 23 400.000, padahal 400.000 itu belum dibayar sama si vendor, dan vendornya ini kebetulan dia ini kebenaran banget nih teman-teman, si vendor ini dia pakai sistemnya itu cash basis, jadi dia ngakuin si saat terutangnya itu pada saat dibayarkan. Nah, karena belum dibayar, otomatis si lawan transaksi kan belum bikin bukti potong ya teman-teman. Nah, karena dia belum bikin bukti potong kan berarti pajak kita belum disetor dong, secara apa ya? Ya secara normatifnya belum disetor nih, berarti pajak kita belum bisa di kredit pajak kita belum bisa dikreditkan karena ya pajaknya pun belum di-store. Nah, itu sementara di laporan keuangan udah ada sisi kredit pajak yang masih outstanding di sisi neraca. Nah, itu biasanya kalau misalnya di eh, Fiskus, Fiskus kan ngeliat ya, oh ini ada kredit pajak nih, ada PPh tiga misalnya. Si kredit pajak yang ini belum dikreditin, kenapa ya? Nah, pasti kan bertanya-tanya tuh orang pajaknya, kok ada kredit pajak yang belum dipakai nih? Pasti biasanya nanya tuh, biasanya kalau nggak ngekontak langsung SP2DK, kok ada kredit pajak yang belum dikreditin nih? Kenapa nggak restitusi aja misalnya? Nah, cuman restitusi kan yang tadi tuh, restitusi itu kan bisa berpotensi pasti diperiksa. Nah, bener nih, kata Pak Ferdinandes, tagih customer P23-nya kalau customer nggak bayar, kalau nggak bayar, apalagi lewat tahun. Nah, misalnya nih teman-teman, ada notes terkait si PPh tiga ya. PPh tiga ini, dia cuma bisa dikreditkan di satu masa pajak yang sama. Balik lagi, kalau misalnya ternyata PPh tiga-nya ini atas penjualan 2023 misalnya. Ini ada kredit pajak nih, PPh tiga ya. Tapi sama lawan transaksi belum dibayar nih. Padahal ini penjualan 2023 nih si kredit pajaknya. Otomatis bayarnya di tahun depan nih misalnya nih. Itu kan atas penjualan 2023 ya. Udah mau PPh tiganya matching bisa jadi pertanyaan ya teman-teman. Kayak kenapa ini nggak direstitusi aja, terus kenapa nggak dikreditin gitu. Satu sisi di baru dilunasi atau dapat kredit pajak itu di tahun 2024. Padahal omset itu di 2023. Biasanya bukan kecurigaan ya. Orang pajak kan atau fiskus ya, dia kan ngelakuin namanya ekualisasi ya teman-teman. Dia ngakurin antara SPT sama laporan yang kita lampiri nih. Ternyata misalnya di laporan keuangan kita si 20 juta ini kan bikin bukti potongan di tahun 2024. Otomatis kok berarti anggapannya ada omset 20 juta di tahun 2024 dong. Bener gak? Padahal ternyata penjualannya itu di tahun 2023. Nah, ini kadang-kadang ini nggak tahu sih ini semuanya begitu apa enggak ya, tapi ada fiskus yang dia langsung judge nih. Oh, berarti kamu ada penjualan di 2024 ya. Oh, ya udah kalau gitu jadi omset di 2024 ya katanya. Ya kan? Karena kan atas penghasilannya itu dibayarkan di tahun 2024. Sementara sebenarnya itu tahun 2023, tapi keluar SP2DK bener. Ya kan? Pasti relate lah. Ya kan dia nggak mau ya. Itu kan sebenarnya omset kita udah bayar nih PPh badannya di tahun 2023. Tapi kita malah jadi penambah lagi di 2024. Nah, itu kan malah jadi jebakan tuh. Ya kan? Nah, makanya itu sisi negatif kalau kita pencatatannya sebagai pajak dibayar di muka yang masih outstanding, ada kredit pajak. Ya, ada adik sisi kredit pajak masih
masih muncul lah gitu. Ya gitu, bahkan balik lagi tuh karena kredit pajak itu diakuinya di tahun yang sama dengan si penjualannya. Karena penjualannya di tahun depan, berarti kan bisa ada judgementnya, profesional judgementnya si Fiskus bahwa itu omset 2024. Berarti 2024 tuh ada omset, berarti omsetnya tambahin gitu kan. Nggak enak juga ya teman-teman ya. Kita jadi kayak bayar pajak udah mah kita yang rugi gitu kan. Kita dipotong tapi kita nggak bisa dapat kredit pajaknya dan juga itu kita harus nanggung omset gitu. Itu jadi ada juga sisi kayak gitu. Tapi ada juga sisi yang memilih eh, melakukan pencatatan seperti ini teman-teman. Di, tetap ditampilin outstanding bahwa pajak dibayar di mukanya di neraca. Biasanya kalau yang ada internal yang kayak gitu, tapi ini case-nya ya, bukti potongnya emang udah ada ya. Maksudnya bukti potongnya emang dibayarin di tahun yang sama. Tapi dia tetap nih nggak, dia tetap nampilin di si kredit pajak. Jadi eh, masih tersisa lah. Biasanya pertimbangannya apa? Kalau misalnya nih, amit-amit gitu. Kita kan udah lapor 2023. Kita udah ngitung PPh badan ya teman-teman ya. di 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 PP 2 badan di 2023. Ternyata ada kredit pajak yang sisa nih. Pasti kan kayak tadi balik lagi tuh bisa ditanya tuh. Oh kenapa ini PPh 3 masih masih muncul? Kenapa nggak ada restitusi nggak apa? Biasanya ya kalau misalnya yang saya jawab nih, oh ya udah ini kan cadangan Pak. Kalau misalnya amit-amit kita kena koreksi atau kena SP2DK, berarti masih ada kredit pajak yang belum kita pakai nih. Berarti bisa kita pakai buat pengurang. Misalnya amit-amit kita kena SP2DK ya, kena ekualisasi biaya jasa gitu. Biaya jasa kita ternyata menurut orang pajak dikoreksi nih, berarti kan biayanya berkurang, pajak bertambah. Cuma kan kita masih ada nih PPh tiga yang masih muncul di neraca. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai pengurang untuk sisanya. Nah, gitu teman-teman. Itu ya. Jadi ada dua perspektif lah, ada dua mazhab lah untuk pengakuan si kredit pajak gitu. Tergantung gimana kebutuhannya ya teman-teman. Itu sharing-sharing aja ya teman-teman. Ya. Mungkin sekiranya ada yang pakainya kayak gini, ada yang pakainya kayak tadi tuh yang baru pencatatan pekerjaan dibayar. Tapi intinya itu PPh tiga atau kredit pajak itu PPh 23, 22, 24 itu kalau ada ya atau 25 itu dia bisa digunakannya di tahun pajak yang sama. Nggak bisa lewat tahun ya. Ya gitu. Ada juga ya, ya walaupun ada juga ya yang bilang, oh ini cuma beda temporer kok. Misalnya PPh 23-nya di kita kan udah bayar pajaknya di tahun 2023. Ini kan hanya perbedaan perbedaan temporer aja, perbedaan periodikal lah. Jadi kan harusnya kita bisa dong periodikal. Ada juga yang memperbolehkan tuh fiskus. Makanya tergantung ada beberapa mazhab dikomunikasikan aja nih sama si fiskus. Cuma bener apa salahnya ya bener aja dua-duanya gitu, tergantung penafsirannya gimana gitu kan antara fiskus sama si WP-nya gitu. Itu sering-sering aja ya teman-teman ya. Nah di sini terus boleh di next. Nah di sini sekarang case-nya itu ada pembelian AC 1 PK seharga 10 juta, di mana dalam hal ini ada faktur pajak dan dalam pembelian yang ditaikkan juga biaya jasa pemasangan AC seharga 1 juta. Nah ini gabung nih teman-teman. Biasanya kan teman-teman ada faktur ya, kayak di satu sisi teman-teman sebenarnya beli nih. Nah udah udah PPh, udah kita beli aset, ternyata ada biaya pemasangannya. Nah PPh-nya gimana? Nah itu atas pembeliannya dikenakan PPN ya, dikenakan PPN. Misalnya ada PPN gitu, misalnya ada PPN ya. Tapi atas biaya jasanya pun harus dihitung teman-teman karena jasanya sendiri itu kan merupakan objek PPh ya teman-teman. Berarti kita harus store atas PPh jasanya. Berarti kita di sini jurnal jurnal perawatan 10 juta, lalu ada biaya jasa pemasangannya itu 1 juta, lalu ada PPN setelah 1.100.000. Oke, bentar nih, ini kayak salah nih. Ini harusnya bukan 1.100.000 ya, tapi PPN itu atas keduanya gitu ya. Oke, tadi jurnalnya masih benar ya teman-teman. Tiga utang PPh tiga senilai biaya jasanya dan juga utang dagang terkait pembelian jasa barang, PPN dan juga pengurangan PPh. Itu merupakan nilai hutangnya. Nah, terus utang PPh tiganya ini kita kan udah jurnal nih utangnya ya di jurnal pembeliannya. Nanti dibayar per maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jurnal itu utang PPh tiga pada kas atau bank itu untuk PPh-nya ya, teman-teman. Lalu ada pembayaran hutang itu utang dagang pada kas atau bank. Udah clear tuh. Semua utangnya udah dibayarin. Boleh next. Nah, ini terkait si eh
adjustment PPN ya teman-teman. Yang kita fasilitas tadi PKD kurang PM itu ya. Nanti kan kita ada ngitung tuh, misalnya PK kita ada 57 juta ya atas pembelian kita, atas penjualan kita, dan ada pembelian 31 juta 32 juta 100. Berarti selisihnya kan harus kita setor ke negara ya, karena tadi ternyata hutang kita lebih besar daripada pembelian kita kan. Berarti jurnalnya PPN keluaran kita adjustment di debit, PPN masukan kita kreditkan senilai 32 juta 100, dan juga selisihnya harus kita bayarkan dengan akun hutang PPN senilai 22 juta 900. Pembayarannya ini setiap akhir bulan di bulan berikutnya. Penjurnalnya itu ya hutang PPN pada kas atau bank senilai 22 juta 900. Ini kan kalau KB ya teman-teman ya. Kalau LB kan berarti kan dia pajak masukan lebih besar kan daripada pajak keluaran. Berarti harusnya yang sisa PPN-nya kan, PPN masukan. Berarti ya yang di adjustment PPN keluarannya senilai PPN masukan. Kalau misalnya ternyata lebih besar kan. Berarti jurnal kan PPN masukan pada PPN keluaran pada PPN masukan senilai PPN masukan, maka akan menyisakan saldo PPN masukan itu lebih bayar gitu teman-teman. Ini kan kalau KB. Kalau LB ya harusnya sisa PPN masukannya positif, atau bisa juga saldo PPN keluarannya itu yang negatif teman-teman. Jadi kita adjustmentnya itu senilai tetap PPN keluarannya, senilai PPN masukannya. Jadi PPN keluaran senilai PPN masukan, PPN masukan senilai PPN masukan. Otomatis kan nanti nilai PPN keluarannya minus ya teman-teman ya. Nah, PPN keluaran minus ini apa? Kan kalau misalnya kita kan mungkin ada beberapa yang bilang kayak, oh laporan keuangan kan nggak boleh minus ya isinya yang di neraca apa. Sebenarnya boleh, tergantung ya itu. Tergantung teman-teman berkreasinya aja. Kan kalau misalnya kita utang nih, utang kita minus, berarti kan kita kelebihan bayar kan? Berarti kan PPN kita lebih bayar. Nah, itu maksudnya. Ada juga beberapa perusahaan yang memang laporannya tuh minus tuh, khususnya di PPN nih kalau misal di LB. Kan tafsirannya kita ada utang, utang kita minus, berarti utang kita kebanyakan bayar utang kan, nah itu akibatnya lebih bayar. Nah, lebih bayar itu PPN keluaran yang minus itu bisa diartikan sebagai lebih bayar. Nah, tergantung teman-teman mau nyatetnya gimana. Diperbolehkan boleh, karena maksudnya pun ya bisa dimengerti secara umum lah. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini ada kewajiban untuk membayarkan angsuran PPh lima sebesar 10 juta ya teman-teman. Jadi PPh lima ini kan timbul dari utang pajak badan tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, utang pajak tahun sebelumnya itu kan nanti dihitung tuh biasanya di badan tuh utang pajaknya berapa, dikurangin kredit pajak selain PP lima, terus nanti dapat nih utang pajak berapa gitu. Nah, utang pajak ini dibagi 12 nih eh buat apa ya? Buat kayak jaga-jaga lah teman-teman. Kalau misalnya suatu saat tiba-tiba tahun depan, habis tahun yang sekarang ini, teman-teman KB lagi nih. KB-nya tuh bisa lebih besar kan? Kan asumsinya perusahaan bertumbuh nih, otomatis kan pajaknya lebih besar ya harapannya. Nah, nah ujungnya kalau misalnya itu ya dibikin nih perusahaannya bikin namanya skema PP25 atau angsuran PP25. PP25 nya kita angsur nih dari habis kita lapor, kita angsur nih buat tahun depan. Biar sekiranya angsuran kita itu bisa mengurangi nilai KB kita yang misalnya gede gitu ya. Jadi gak usah bayar langsung sekaligus abrak gede gitu, tapi udah dikurangin sama angsuran PPh25. Nah gitu teman-teman. Jadi kita bayar cicil, kita nyicil dari awal tahun gitu ya, buat tahun depan, buat supaya utang kita lebih kecil DP lah ibaratnya, DP utang pajak badan lah. Gitu, itu namanya di angsuran PPh25. Jurnalnya pajak dibayar di muka pada kas atau bank. Nah, dibayarnya ini, oh ini ada note sih teman-teman. Ini yang paling benar menggunakan accrue teman-teman. Jadi accrue di akhir bulan ya. Jadi misalnya untuk pajak Maret, berarti diutanginnya di bulan Maret ya. Kan misalnya pajak PPh25 Maret kan dibayarnya April ya teman-teman ya, maksimal nih. Kalau misalnya yang pakai cash basis kan berarti kan pencatatan PPh25 baru di bulan April kan, padahal itu PPh25 masa Maret. Berarti nanti di Desember bakal kurang satu tuh teman-teman, karena pembayaran PPh25 Desember itu di bulan Januari, benar gak? Padahal harusnya kan PPh25 Desember itu kan di bulan Desember kan, untuk nilai kredit pajaknya gitu. Eh, jadi yang paling bagus sebenarnya accrue di akhir bulan tuh, dibayarinnya oke, dibayarinnya di bulan depannya maksimal tanggal 15. Tapi pencatatannya lebih baik, yang paling benar itu emang accrue tuh.
Karena misalnya buat pajak Maret, masa pajak Maret, ya kita ada kredit pajaknya di bulan Maret, dibayarnya di bulan April gitu. Gitu, teman-teman. Boleh di next. Nah, terus di sini ada yang namanya biaya gaji. Nah, ini seperti yang tadi teman-teman, ini kan ada pajaknya, ya. Nah, gimana sih cara penjurnalannya? Nah, penjurnalannya itu pertama kan kalau gaji kan ada ininya pada saat tersedia untuk dibayarkan ya teman-teman. Dia baru turun tentang PP satu tuh. Nah, berarti pada saat tersedia dibayarkan ya waktu saat eh, sudah ada hitungan atas ataupun pembebanan atas biayanya kan. Nah, biayanya ini di jurnal aja teman-teman langsung di biaya gaji pada hutang PP satu pada hutang gaji. Nah, cuma kan di sini kan gajinya 10 juta ya dengan tarif TER 2%. Kalau di TER A ya teman-teman ya dengan status TK 0. 10 juta ini kenanya TRA dengan tarif 2%. Berarti kan pajaknya itu 2% dari 10 juta. Nah, pajaknya ini kan harus kita setorkan ya atas penghasilan yang kita kasih. Tapi biayanya full karena emang itu nilai biaya yang kita tanggung lah ibaratnya. Biaya gajinya 10 juta, utang PPh pada utang P21 dikurangi sama utang gaji. Nah, itu utang gaji itu yang diberikan setelah dikurangi PPh satu. Nah, ini sama nih, utang PPh 21-nya dibayarin setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Ataupun pada saat dibayarkan itu utang gaji pada kas atau bank. Itu bisa kapan aja teman-teman ya. Bisa di bulan yang sama atau di bulan depannya gitu. Ya tergantung mekanisme penggajiannya lah. Nah, gitu teman-teman. Sebenarnya ada teman-teman metode yang misalnya nih eh, biasanya kan teman-teman kalau misalnya interview kan ada ya. Oh, terimanya saya nggak mau dipotong PPh 1 nih, saya maunya terima bersih aja. Nah, itu namanya skemanya gross up. Ada yang tahu gak teman-teman gimana jurnalnya kalau misalnya biaya gaji dia PPh-nya ditanggung gitu, ditanggung sama perusahaan. Jadi karyawan terimanya bersih gitu. Kan semuanya pada maunya bersih ya. Bener. Nih, ada yang namanya tunjangan pajak. Tapi ada yang tahu gak kalau misalnya case di sini kira-kira tunjangan pajaknya berapa? Ada yang tahu? Kira-kira tunjangan pajaknya berapa nih? Kalau dari case yang ini ya. Ya, tunjangannya bukan bulat-bulat 200.000 ya teman-teman. Tapi metode gross up namanya. Jadi kita menaikkan nilai biaya ataupun menambahkan satu akun. Nah, benar teman-teman, 204.000. Caranya gimana? Nah, bisa sekali lagi. Hmm. Oke nih, kita sesi lagi ya. Udah kelihatan layarnya? Misalnya biaya gaji. Bapak tadi 10 juta ya. Ada utang, PPh 21. Utang gaji. Misalnya dia mau terimanya itu ya bulat-bulat 10 juta. Gini kan? Nah, pertanyaannya kan kalau misalnya tadi kita hitung kan ternyata ini 200.000 kan? Nah, caranya ini bukan serta-merta tiba-tiba kita nambah tunjangan PP 21 200.000 nih. Nih, bukan serta-merta kayak gini teman-teman. Ini namanya bukan skema gross up, justru ini namanya pembiayaan. Ini sebenarnya bukan tunjangan nih, tapi biaya pajak. Yang namanya, karena kalaupun misalnya kita dikali pun nih, misalnya ini kan biaya gaji kan sebenarnya segini ya. Sebenarnya kan ini kan biaya gajinya segini. Kalau kita kali 2%, hasilnya bakal segini teman-teman. Ini kan selisih nih. Antara ini sama ini kan selisih kan. Berarti kita ada kurang bayar kan sekitar 4.000. Ya, ini sampai kapanpun ini nggak bakal nemu nih angkanya karena ini bukan skema gross up-nya gitu. Nah, caranya untuk nilai gross up ya, berarti ini 10 juta ini dikalikan 100 dibagi 98 gitu. Kalau misalnya kita, nah, ini udah nggak ada ya. Kita taruhlah kita digabung nih. Nah, benar. Ini teman-teman. Atau kalau mau ya gini lah 10. Nah,
Ini. Salah. Ya ini gini lah ya. Nah, ini teman-teman. Ini kan tunjangan ini kan sebenarnya segini ya. Ini kalau kita kalikan 2% sesuai dengan tarifnya gitu ya. Ketemu nih. Nah, ini kan sama nih. Karena biaya gaji kita esensinya kan sebenarnya segini nih. 10.204.000 kan. Kalaupun dikali tarif ya dapatnya utang yang sama nih. Atau kalau saya sih biasanya langsung gini ya. Saya nggak masukin ke tunjangan sih. Karena ya bingung aja mendingan sekalian dimasuk di gaji. Karena kan di laporan keuangan pun semuanya dilapor sebagai gaji kan. Itu. Nah, ini kurang ini. Nah, ini ya. Jadi metode gross up itu bukan semata-mata kita kali 2% terus jadikan itu sebagai tunjangan, tapi emang ada perhitungan khusus lah biar waktu dikali tarif dia senilai dengan hutangnya. Dan karyawan jadi terimanya net nih 10 juta, nggak dipotong PPh 21 gitu teman-teman. Eh, oke, bisa lanjut? Ini gimana Mas? Biar nggak saya gitu. Ini kali. Oke, balik lagi ke PPT ya teman-teman. Boleh next? Pak, belum nyambung saya. Oke, mau dibahas lagi nih, Bu. Di Bu Diang. Nah, jadi kan misalnya nih, misalnya yang tadi gaji 10 juta ya teman-teman, ada 2% nih, PPh kita 2% ya. PPh kita 2% kan kalau misalnya kita biaya kan 200.000 ya, 10 juta 2%-nya kan 200.000. Oke, kita share sekali lagi deh ya. Share sekali lagi nih, boleh. Ini ya. Nih misalnya kita nih ada biaya gaji 10 juta. Ya taruhlah 10 juta ya. Nih, ini kan sebenarnya karyawan terimanya cuma segini kan, karena ini ujungnya utang gaji kas babang. Ya kan? Ini kan karyawan bakal digaji segini kan karena ada potongan. Nah, gimana caranya dia biar net sebenarnya biar dia si karyawan ini terimanya 10 juta karena ya misalnya perjanjiannya emang emang dia terimanya net gak ada potongan gitu ya. Nah, caranya itu namanya gross up ya. Gross up itu kan dia berarti menaikkan nilai biaya. Benar nggak? Nih kalau misalnya kita malah menjadikan dia sebagai tunjangan PP satu nilainya ini, misalnya gini nih. Aduh, misalnya ini sama nih tuh. Sama gak nih? Ini kan gajinya tetap 10 juta nih dia net ya. Tapi kan sebenarnya nilai biayanya ini nih 10 juta, nilai biayanya kan 10.200.000 ya. Nah, kalau misalnya ternyata di sana itu orang pajak ngelakuin ekualisasi nih. Nilai biaya gaji 10.200.000 berarti kan misalnya pajaknya 2% ya. Pajaknya 22 berarti otomatis biayanya 10.200.000, pajaknya berarti 2% dari 10.200.000 kan. 10.200.000 ini 2% yang berapa nih? 204.000. Sementara yang kita store ini tuh kan 200.000 kan. Otomatis kita sebenarnya kurang bayar 4.000 dong. Karena biaya kita 10.200.000 ya. Jadi kita kita setornya 200.000, sementara untuk biaya yang 10.200.000 itu harusnya kita setornya 204.000. Otomatis beda dong. Berarti kita nanti ada kurang bayar 4.000 dan itu kita harus bayar atas selisihnya. Nah, gross up itu kita menaikkan biaya agar waktu dipotong pajak itu nilainya net. Jadi kan kita ini 10.200 ini beda ya. Ini mungkin biaya pajak lah istilahnya nih. Karena ini bisa dikoreksi. Karena biaya pajak ya tunjangan ya biaya pajak yang nggak semestinya lah bisa entah dikoreksi entah disuruh bayar kurangnya. Tapi yang benar itu gross up kan menambahkan biaya. Berarti kan senilai ini nih 10 juta dikali 100.
bagi 98. Nah, ini kan sama nih. Ini kan dia terimanya net kan. Tapi coba kalau misalnya kita dikali nih, 10 juta ini biaya ya, kita kali 2%. Nih, yang kita bayarkan 204.081, ya kan? Dan atas biaya kita memang bener nih, terhutangnya 204.081. Dan karyawan pun menerimanya net 10 juta karena ya nilai biayanya sudah dikurangi sama PP 21, sudah dinaikkan lah biar PPh-nya itu sinkron, dan si karyawan menerimanya net. Berarti kan sama nih skema netnya, skema gross up-nya seperti ini, bukan malah dibiayakan terpisah senilai biaya berapa pajak berapa jadikan biaya, nggak gitu ya teman-teman. Tapi biayanya berapa udah di gross up terlebih dahulu agar dikalikan itu senilai PPh-nya dan karyawan menerima net begitu. Gitu ya. Mungkin sekilas si gross up seperti itu ya. Pun itu berlaku di PPh 23 misalnya ada jasa. Jasanya kan kadang-kadang vendor nggak mau dipotong ya. Nah, oke. Benar-benar benar. Nah, mungkin bisa didiskusi lagi ya nih karena kita terbatas waktu juga ya. Nah, mungkin itu berlaku juga di PPh 23 tadi tuh. Misalnya ada jasa, jasanya itu kan bisa biasanya vendor gak mau dipotong ya. Vendor kan maunya diterimanya full. Lah kita gross up juga tuh. Nah, gitu. Tapi masalahnya apa kalau gross up? Misalnya nih, kita kan tadi motong taruhlah kita 10 juta ya, teman-teman. Si vendor ngeyel nih, dia gak mau dipotong. Oh ya udah, karena kita ada kewajiban buat lapor dan mereka gak mau dipotong, berarti kan kita gross up ya, teman-teman. Ya, jadi harusnya kita itu bayar cuma 10 juta. Kita kan harusnya bayar 9.800.000 ya, karena 10 juta dipotong 200 misalnya. Tapi dia gak mau dipotong, dia mau terimanya 200.000. Ya mau gak mau kita gross up kan. Otomatis biaya kita kan penghasilan di lawan transaksi ya. 10.200.000 biaya itu, di sana 10.200.000 pendapatan. Sementara kan di invoice mereka kan mereka cuma kasih 10 juta ya teman-teman ya. Otomatis ada dispute nih 204.000 kan nilai gross up kita, karena di bukti potong kita menaikkan nilai biaya. Berarti kan biaya kita 10.204.000, pendapatan mereka 10 juta. Bener kan? Kan ada dispute 200.000. Nah, ini biasanya jadi dispute nih teman-teman. Orang pajak biasanya bakal nyurati nih. Kalian kayaknya omsetnya kurang deh, kurang lapor deh, karena lawan transaksi lapornya 10.200.000. Tapi lawan si kita lapornya 10.200.000, lawan transaksi lapornya 10 juta. Mana nih 200 ribunya? Gitu. Itu biasanya impact kalau misalnya perusahaan nggak mau dipotong tuh si vendor. Makanya biasanya kan perusahaan tuh harus dewasa ya. Kalau misalnya di perusahaan jasa ya, dia harus tahu lah kalau misalnya di objek pajak dia harus dipotong. Kita pun ada kewajiban motong gitu. Kalau gross up ya resikonya gitu. Kita secara sepihak kita kan mau selamat ya. Kita jadi gross up karena dia nggak mau dipotong. 204.000-nya ya selisih. Di mereka bisa kena surat juga karena mereka kurang store gitu sih. Baik, ini itu info aja teman-teman ya. Kita sering-sering aja. Nah ini sekarang ada adjustment PPh badan. Nah PPh badan ini waktu kita ngitung di PPh badan yang terakhir tuh, kan kita ngitung omset berapa, biaya berapa, dapat PKP nih, penghasilan kena pajak. Nah penghasilan kena pajak itu yang dikenakan PPh badan. Dikenakan misalnya di bawah 4,8 itu dia kenakan 31 ayat 1 tuh 11%. Tapi kalau udah di atas itu kenanya 231. Sama pasal 17 yang 22% tuh. Mungkin skemanya bisa dipelajari dulu ya teman-teman ya, karena kita terbatas waktu. Nah, intinya atas nilai terhutang PPh badan itu merupakan biaya atas pajak penghasilan badan, atau di sini akunnya pajak penghasilan lah, biaya pajak badan. Nah, utang pajak ini dikurangi sama kredit-kredit pajak yang tadi kita dapat. Kayak misalnya kita tadi jualan nih, kita jualan jasa tadi kan, ada kredit pajaknya di aset kan dia. Pajak dibayar di muka, PP 23 kan di aset. Nah, itu kan sebenarnya uang kita yang dipotong kan sama lawan transaksi dan harusnya di store sama mereka kan. Mereka harusnya setor nih karena uang kita pun dipotong kan atas penghasilannya, yang tadinya harusnya kita terima 10 juta malah jadi 9.800.000. Pemotongannya kan diserasin sama lawan transaksi. Pajaknya udah dibayarin sama lawan transaksi. Nah, itu bisa dijadikan pengurang untuk PPh badan. Jadi PPh badan ada 50 juta, misalnya di sini 50 juta ya. Dikurangi sama kredit pajak yang udah kita terima nih. Tas 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 itu. Dikurangi PPh 23 misalnya. Oh, jasa sewa. Terus dikurangi PP 22 misalnya ada pembelian, ada impor gitu. Terus kurangi PP 24 ada kredit pajak luar negeri. 25 misalnya ada angsuran yang cicilan yang tadi kita bahas tuh dari tahun lalu buat tahun berikutnya. Terus jadilah selisihnya itu menjadi utang badan atau utang PPh 29.
Itu ya. Jadi fungsinya kredit pajak ya itu. Uang kita kan distorin sama lawan transaksi. Nah, distorinnya kan ke pajak ya. Distorkan oleh lawan transaksi. Nah, kredit pajak yang udah dibayarkan ini kita bisa jadikan pengurang untuk pengurang pajak tahunan kita gitu. Skemanya gini, debitnya itu di biaya kan biaya PPh badan senilai terutangnya, terus dikurangi sama kredit pajak nih yang tadinya aset, kredit semua nih. Terus selisihnya kalau dia kurang bayar, berarti dihutang PPh 29 dan dibayarkan maksimal per tanggal 30 April di tahun berikutnya. Itu senilai hutangnya teman-teman. Boleh next? Nah ini ya, perjalanan pembayarannya tadi ya, utang PPh Badan 29 pada kas atau bank. Nah, boleh next? Nah, mungkin ini sekilas aja teman-teman ya. Ini kan tadi kan sempat di-mention ya di awal ya, ada beberapa perbedaan antara si eh, DJP atau IFOM gitu ya sama si Cortex. Nah, mungkin bedanya di sini teman-teman. Kalau dulu ini kan adanya di lampiran 8A yang laporan keuangan itu neraca sama laba rugi. Nah, neraca itu oke lah kalau neraca atau laporan posisi keuangan masih sama nih, cuman tetap ada bedanya. Kalau dulu kan cuman pos-pos akun ya. Kalau sekarang nih ada coanya nih teman-teman di kiri tuh kelihatan nggak tuh? Kayak aset lancar nih sekarang ada coanya, aset tidak lancar udah ada coa sendiri gitu. Tapi secara secara isi atau secara bahannya, kalau laporan posisi keuangan masih sama kayak di IFOM. Yang berbeda banget itu ada di lampiran untuk di laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini lebih rinci teman-teman. Kalau dulu kan cuman misalnya kita pilih ya di 8A itu kan ada pilih jenis perusahaan nih. Perusahaan jasa, misalnya perusahaan jasa. Berarti kan ada penjualan jasa, biaya, biaya operasional, terus biaya PPh dan biaya manfaat lainnya gitu kan. Kan cuma sebatas itu. Kalau sekarang dia lebih rinci teman-teman. Penjualan tuh ada penjualan domestiknya, ada penjualan ekspor, dia klasifikasinya kemana. Terus ada biaya potongan, ada potongan penjualan, ada biayanya pun banyak itu, biaya gaji, biaya imbalan. Itu udah ada cowok tersendiri teman-teman. Nah ini mungkin yang perlu apa ya? Perlu dilatih lah, perlu dicoba-coba juga di trial error gitu ya. Terkait dengan format si laporan Cortex ini. Cuman ya tadi teman-teman kita harus hati-hati di beberapa akun-akun yang sifatnya sensitif kayak misalnya biaya jasa atau sewa tadi. Nah, jasa atau sewa tadi kan misalnya dia objek pajak ya teman-teman ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu ternyata ada ekualisasi nih, misalnya kayak biaya jasa. Jasa kan banyak ya teman-teman ya. Gak serta-merta jasa jasa itu selalu 2% misalnya. Ternyata biaya jasa ini dari 100 juta 2% misalnya. Si 2 juta ya. Nah, 1 juta PPh kita yang disetor kan 2 juta. Harusnya kan pas seperti itu ya kalau misalnya posnya di akun biaya jasa dan PPh tiga gitu. Ternyata aku biaya kita misalnya 100 juta, tapi ternyata orang pajak terimanya cuma 1 juta nih biasanya dipertanyakan juga nih kayaknya kamu kurang store deh. Biasanya pertanyaan SK2DK tuh kan SK2 kan ranahnya pertanyaannya cuma nanya doang. Kok kenapa ya biaya kamu 100 juta nih sewa? Biaya jasa. Tapi kok pajaknya 1 juta ya? Nah, itu kan tinggal kita jawab tuh. Bisa jadi itu dapat UMKM kan 0,5% ya. Atau misalnya dia punya SKB, misalnya jasa kita tuh lawan transaksi punya SKB kan nggak ada pajaknya tuh. Bisa klarifikasi cuman ya tetap harus diklasifikasi biaya jasa, biaya sewa, biaya gaji itu kan ada pajaknya tuh. Nah, itu harus lebih dirinci. Ya kayak tadi tuh. Kayak misalnya kita di biaya jasa yang tadi yang di gross up yang 10 juta tadi misalnya. Biaya kita 10.200.000 nih. PP yang di store 200.000. Itu kan kurang tuh ya karena 2%-nya 10.200. 10.200 itu kan 2%-nya 204.000 kan. Berarti kita ada selisih 4.000. Nah, itu biasanya ditanyain tuh sama orang pajak. Entah dikoreksi, entah disuruh bayar selisihnya. Nah, itu teman-teman ya. Hati-hati di akun-akun yang sifatnya sensitif di objek pajak. Nah, ini contohnya di yang lampiran 1A yang kategorinya umum. Nih, boleh di next. Boleh di next. Nah, ini ada juga yang di perusahaan manufaktur. Nah, manufaktur kan kita tahu sendiri ya. Perbedaannya kan ada di biayanya, ada biaya raw material, barang dalam proses sama finish good gitu. Nah, ini udah menyesuaikan juga nih. Ini sebenarnya sama sih kayak di e-form sebenarnya, cuma ini lebih rinci aja sih. Kalau dulu kan cuman secara garis besar gitu kalau di e-form ya laporan laba ruginya. Kalau ini dirinci ada coba sampai ke koreksi-koreksinya nanti tuh. Nah, boleh di next. Nah, ini juga di dagang ya. Mungkin ada perbedaannya dikit tuh di bidang biaya dan lainnya gitu. Nah,
Seperti itu ya, teman-teman ya. Boleh di next lagi? Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pembahasannya. Mungkin sekiranya nih kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan ya bisa eh, ya bisa ditulis juga di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita jawab bisa melalui sesi tanya jawab ataupun nanti kita bahas di konten gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan sekiranya menarik dan ya substansial lah maksudnya. Gitu sih teman-teman. Ya sekiranya atau kalau misalnya bingung mau tanya langsung ke saya juga bisa nih ada sesi konsultasi di aplikasi ya bisa pilih aja tuh. Itu bebas tuh mau nanya terkait jurnal atau pajak ya bisa nih bisa pilih saya atau konsultan yang lain gitu. Nah, sisanya kalau misalnya eh, ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penuturan materinya saya mohon maaf dan terima kasih banyak semuanya buat yang sudah menyimak sampai akhir. Eh, Terima kasih saya kembalikan ke Mbak Nabila.
Nah gitu ya, tam. Wait, wait. Bentar. Error ya. Gimana ya? Masih searching nggak? Masih. Nah, masih. Gue mau lihat berarti gue.